Guys, biasanya kalau misalnya kalian lagi weekend, kalian ngapain? Pasti kalian bosen kan weekend yang gitu-gitu aja. Sama aku juga. Dan sekarang ini aku lagi nontonin series tiap minggu supaya aku nggak bosen. Kalian harus banget sih nonton juga, karena aku jamin kalian pasti nggak akan nyesel nonton series ini. Jadi Marvel baru aja ngeluarin series The Falcon and the Winter Soldier, dan ini baru banget rilis. Ini baru episode keempat, dan menurut aku episode keempat ini yang paling epic sih. Aku bakal ceritain sedikit episode keempat itu kayak gimana. Bagi yang lupa Zemo siapa, Zemo itu orang yang mencuci otak Bucky untuk membunuh orang-orang yang dia benci. Setelah Bucky, Zemo dan Falcon kumpul untuk mencari kelompok revolusioner bernama Flag Smasher, mereka pergi ke daerah yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia nanti ada tempat yang namanya Madripoor, dan ini tempatnya keren banget sih. Dia kayak semacam black market, tempat-tempat pembunuh bayaran berkumpul. Di Madripoor mereka ketemu Sharon, agen yang bantuin Steve Rogers pas Civil War lawan Iron Man. Lanjut ke episode keempat nih guys. Sumpah kalian harus banget nonton supaya kita bisa sharing-sharing sudut pandang kita di kolom komentar. Kalau misalnya kalian nonton juga, coba kalian komen sudut pandang kalian di kolom komentar ini. Di episode 4 ini paling epic sih. Mereka memperlihatkan Wakanda 6 tahun sebelumnya. Dan ada Bucky Barnes yang lagi dilatih jadi orang baik atau sebagai White Wolf. Di awal-awal juga memperlihatkan memori Bucky Barnes saat dia masih menjadi anak buah Hydra dan saat dia membunuh orang tua Tony Stark atau si Iron Man. Balik ke masa sekarang, Bucky Barnes ini bertemu dengan pasukan Wakanda yang pernah melatihnya. Pasukan dari Wakanda ini benar-benar kesel banget sama Bucky Barnes karena dia itu ngelepasin penjahat yang udah ngebunuh Raja Wakanda. Bucky menjelaskan kalau misalnya dia membutuhkan Zemo ini untuk suatu hal. Kelihatannya pasukan Wakanda ini memberikan waktu selama 8 jam dengan tatapan mengancam, dan kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya Bucky dan Zemo juga masih bersama-sama selama lebih dari 8 jam. Di sisi lain, Flag Smasher atau prajurit super lagi nontonin berita tentang mereka sendiri yang udah mulai terkenal karena mereka melawan orang berkuasa yang semena-mena. Dan setelah itu, Zemo, Bucky, dan Falcon terlihat bersama untuk melakukan penyelidikan tentang sesuatu hal. Waktu Falcon sama Bucky mencari informasi, semua orang di sana tuh kayak menutup-nutupi kayak satu hal gitu. Tapi di sisi lain, Zemo berhasil mendapatkan informasi penting. Tapi kelihatannya Zemo ini merahasiakan informasi yang dia dapat dari Falcon dan juga Bucky untuk menjamin dirinya sendiri. Scene berlanjut ke Karli, ketua dari pasukan revolusioner, bersama teman-temannya yang sedang ada di pemakaman untuk mengambil serum manusia super. Waktu Falcon, Zemo, dan juga Bucky mau menemui mereka, Captain America langsung menghalang mereka untuk menemuinya. Dengan sedikit argumen dan penjelasan, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya setelah Falcon bertemu dengan Karli, dia membujuk agar Karli tidak perang melawan pemerintah. Di sisi lain, John, si Captain America baru ini, dia tuh gak sabaran nungguin hasil negosiasi antara Falcon dan juga Karli sampai dia tuh masuk dan bikin kesel si Karli. Waktu Zemo ngejar Karli, serum manusia super itu jatuh. Ketika Zemo pengen ngancurin serum-serum itu, aku nggak tahu ya Captain America yang baru ini jahat atau enggak, tapi dia malah bikin pingsan Zemo dan ngambil semua serum itu. Wah, itu parah banget sih guys. Aku bener-bener gak tahu Captain America yang baru ini tuh jahat atau baik. Tindakannya itu tuh nggak sesuai dengan standar Captain America. Tetap sih kalau menurut aku Steve Rogers nomor 1 di hati semua masyarakat. Singkat cerita, akhirnya John, si Captain America baru ini, akhirnya dia pakai serum prajurit super yang tadi diambil dari Zemo. Dan dengan kekuatan baru, si Captain America ini jadi merasa kejagoan gitu. Dan dia datang ke markas musuh bersama temannya si Lemar karena dia anak baru di dunia pahlawan super. Dia lupa kalau misalnya temannya Lemar ini tuh manusia. Jadinya Lemar ditangkap sama teman-temannya Karli. Nah, akhirnya si John ngamuk dong, temannya ditangkap. Akhirnya John, Bucky, dan juga Falcon ini ngelawan Karli dan juga teman-temannya. Waktu John pengen ditusuk sama Karli, temannya Lemar ini berhasil meloloskan diri dari pasukan Flag Smasher. Tapi ini jadinya sedih banget guys, karena Lemar ini manusia biasa, dia tuh gak sepadan dengan kekuatannya Karli. Akhirnya dia meninggal dengan hanya satu tendangan di depan John yang egois. Karena udah kesel banget, akhirnya dia mengejar salah satu temannya Karli karena dia udah bener-bener emosi ngeliat temannya dibunuh di depan dia. Akhirnya John yang menyandang sebagai predikat Captain America baru menunjukkan sikap yang sangat-sangat gak pantas menjadi Captain America, yaitu karena dia membunuh salah satu anggota dari Flag Smasher secara sadis tanpa ampun di depan publik. Berakhir deh episode keempat ini. Gimana menurut kalian? Menurut aku sih seru banget. Buat kalian yang kangen sama aksi-aksi para pasukan Avenger, kalian wajib banget nonton series The Falcon and the Winter Soldier ini, karena perasaan aku tuh bagaikan diaduk-aduk antara perasaan penasaran, sedih, tegang, semuanya ada di sini. Ini cocok banget jadi temen kalian tiap weekend. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau nonton series The Falcon and the Winter Soldier ini, hanya ada di Disney Plus Hotstar. Jangan lupa berlangganan. Bye bye.